Tetapi hal ini direnungkan oleh kita pada hari ini, baik pada aspek apanya kira-kira. Dan ternyata dari sisi ajaran, diakui dari dulu, sekarang hingga yang akan datang, dari sisi ajaran dan contoh Nabi kita adalah contoh yang paling ideal, hebat, dan sempurna. Sehingga para orientalis berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam dan kekeliruan-kekeliruan ajaran Islam. Pada abad kedua di Jerman, mereka mempresentasikan tentang bukti kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Hanya dijelaskan oleh salah seorang perwakilan ulama umat Islam bernama Syekh Muhammad Abduh. Ambruk, rontok, dan tidak lagi argumentatif penjelasan mereka. Tapi ketika satu pertanyaan diajukan oleh seorang filosof bernama Joseph Ernest Renan, kata Renan, "Wahai Abduh, aku akui kesempurnaan ajaran Islam yang telah engkau sampaikan. Aku akui kesempurnaan contoh Nabimu Muhammad. Aku akui kesempurnaan Al-Quran yang telah engkau jelaskan. Tapi pertanyaannya, di mana kini kesempurnaan Al-Quran itu diamalkan? Di mana kesempurnaan contoh Nabimu kini diamalkan?" Syekh Muhammad Abduh yang terkenal cerdas, dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa menunjukkan di mana kesempurnaan ajaran Islam itu kini diamalkan. Bahkan Syekh Muhammad Abduh tertunduk malu dan seraya beliau berujar, "Dhahabtu ila biladil gharbi, ra'aitul muslimin walam aral Islam, wa dhahabtu ila biladil arabi, ra'aitul Islam walam aral muslimin." Aku pergi ke barat, aku temukan muslim tapi tidak aku temukan Islam. Aku pergi ke Arab, aku temukan Islam tapi aku tidak temukan muslim. Antara idealita ajaran dengan realita itu tidak relate. Jauh api dari panggang. Ini persoalan mengapa kita tidak menjadi umat yang terbaik hari ini. Karena kita tidak menjadi Quran-Quran yang berjalan. Kita tidak menjadi empirisasi ajaran Islam yang sangat sempurna itu. Bukankah ini yang diungkapkan oleh sebuah buku kecil menjawab pertanyaan kenapa umat Islam tertinggal? Judul buku itu berjudul "Mengapa Umat Islam Tertinggal sedangkan umat lain maju? Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqannaba ghairuhum." Kesimpulan besar pada buku itu adalah kita tertinggal karena meninggalkan dan menanggalkan ajaran Islam. Tetapi orang lain maju karena meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah jauh keliru. Oleh karena itu, menjadi umat yang terbaik itu apa dan bagaimana? Satu jawabannya, kembali kepada Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Misalkan surah Ali Imran ayat 110. Ada legitimasi Allah yang sangat jelas dan tegas. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik ini visi yang sangat ideal. Program untuk menjadi umat yang terbaik itu pada ayat tersebut dijelaskan. Ada 4 sikap yang harus kita kembangkan. Yang pertama, ukhrijat linnas. Jadi historical agent. Jadi fa'ilu tarikh. Jadi subjek. Bukan menjadi objek. Maka kalimatnya menggunakan kalimat fi'il yang berarti aktif. Ukhrijat, keluar. Umat Islam tidak akan menjadi umat yang terbaik meskipun jumlahnya bertambah banyak, dan bertambah banyak. Jika tidak ukhrijat linnas, tidak menjadi subjek, tidak menjadi fa'ilu tarikh atau pelaku sejarah. Untuk menjadi pelaku sejarah berarti kita bukan menjadi penonton. Contoh sederhana, pada sebuah barang, apakah kita ini yang memproduksi barang tersebut? Kalau tidak memproduksi, berarti kita konsumtif. Hubungannya dengan barang tadi, kalau kita bukan produsernya, yang tidak memproduksi, tetapi kita masih menjual barang tersebut sebagai pedagang, maka artinya kita masih produktif. Atau yang ketiga, kita hanya menjadi pembeli. Sesungguhnya meskipun punya kemampuan membeli, kita menjadi objek, tidak lagi menjadi subjek. Apalagi kemungkinan yang keempat, terhadap barang tersebut kita jangankan memproduksi, jangankan menjadi pedagang yang menjualnya, jangankan belinya barang tersebut, sudah tidak mampu sebatas membeli barang tadi, maka bukan hanya konsumtif, tetapi kita sudah di bawah itu, under konsumtif. Kita lihat betapa barang yang diproduksi oleh kita lihat berapa produksi dari mulai elektronik, otomotif, bahkan sampai makanan yang diproduksi oleh kita,
bukankah kita sebatas pembeli? Bahkan tidak jarang yang tidak mampu menjadi pembeli. Kalau ini kenyataannya, jelas kita tidak produktif, tidak ukhrijat linas, bukan subjek, tetapi objek. Kita menjadi penonton. Bahkan nonton pun sudah tidak ada izin, karena kita tidak beli tiket atau tidak mampu membeli tiket nonton sebuah konser. Di mana posisi kita sebagai umat Islam hari ini? Jawabannya ada pada kejujuran kita masing-masing. Kalau negara dunia ketiga, negara berkembang, yang rata-rata mayoritas umat Islam ini memiliki 5 kemiskinan. Miskin ilmu, miskin metoda, miskin informasi, miskin ekonomi, dan yang paling memprihatinkan, miskin pekerti atau akhlak dari kemiskinan-kemiskinan yang tadi. Ini yang kita sering dengar, kadal fakru ayakuna kufro. Hati-hati dengan segala kepakiran karena akan menenggelamkan pada jurang kekufuran. Maka kita sebagai umat Islam, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik, ukhrijat linnas, harus menjadi subjek, bukan menjadi objek. Yang kedua, menjadi umat yang terbaik harus berani tampil ta'muruna bil ma'ruf, yang diinterpretasi oleh para cendekiawan muslim melakukan humanisasi, memanusiakan manusia. Karena kita manusia memiliki 2 dimensi, dimensi kurung dan dimensi kuring. Kurungnya manusia sangat boleh jadi kuringnya bukan manusia. Ada basar, ada nafs. Pakaian ini basar, kulit kita ini basar. Ini basar manusia dari sisi fisiknya. Tetapi selain basar, di dalam ada nafs. Dan nafs yang diperkenalkan oleh para ulama ahli tasawuf sedikitnya ada 5. Yang pertama, nafsul insaniyah, jiwa kemanusiaan. Relate antara kurungnya manusia dengan kuringnya manusia. Tapi tidak jarang yang kurungnya manusia tetapi kuringnya bukan nafsul insaniyah, tapi nafsul bahimiyah, jiwa binatang. Wujud fisiknya manusia, tapi kelakuannya binatang. Dan lebih rendah dari itu, nafsus syaitoniyah, wujud fisiknya manusia, tapi kelakuannya setan. Yang tidak malu, yang tidak takut melakukan sebuah kejahatan dan keburukan. Bahkan dia bangga ketika melakukan keburukan-keburukan tadi. Jelas ini nafsul insaniyahnya tidak ada, terganti dengan nafsus syaitoniyah. Dari nafsul insaniyah ini, kalau kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf atau melakukan humanisasi, akan naik level manusianya pada nafsul mulukiyah, jiwa malaikat. Kurungnya manusia, tetapi jiwanya malaikat yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cenderung taat terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan dia humble, menjadi hamba yang kuat meninggalkan dan menanggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pada level yang kelima, manusia punya nafs yang disebut nafs rububiyah, jiwa ketuhanan. Fisiknya manusia seperti layaknya manusia yang lain, tetapi jiwanya jiwa Tuhan. Tidak ada yang dia cari dan dia nanti kecuali mardhatillah, ridhonya Allah. Dia ingin dicintai oleh manusia, tetapi dia lebih memilih dicintai oleh Allah yang punya segala-gala. Ekspresi spiritual inilah yang diungkapkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Jika beribadah bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena cintanya kepada Allah. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan dan segala durhaka, bukan karena takut neraka, nggak ada apa-apanya neraka di hadapan Rabi'atul Adawiyah, semata-mata cinta kepada Allah. Energi cinta inilah yang menggerakkan dia melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka untuk menjadi umat yang terbaik ini harus ada gerakan humanisasi atau ta'muruna bil ma'ruf, memanusiakan manusia. Keluarga kita, tetangga kita, di sekitar kita, sudahkah kita temukan manusia yang berjiwa manusia? Atau kita sering dengan manusia palsu, wujudnya manusia tetapi berbohong, berkhianat, layaknya binatang. Ulaika kal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang yang paling jahat. Maka kalau kita temukan itu, gerakannya adalah gerakan memanusiakan manusia. Mendidik anak sejak dini, dikenalkan hal-hal yang baik agar kelak dewasa dia bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Dikenalkan yang buruk-buruk agar suatu saat dia meninggalkan hal-hal yang buruk.
maka ini sedang mencetak sumber daya manusia yang manusia. Yang ketiga, tanhauna anil munkar, liberasi, membebaskan manusia dari segala kemunkaran dan kebiadaban. Dan yang keempat, tu'minuna billah, agar menjadi umat yang terbaik adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa YouTube Kompas TV dimanapun berada, semoga kita manusia yang bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan bisa memanusiakan manusia yang lain untuk menjadi umat yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah sedikit tadi Pak Ustadz jelaskan terkait manusia terbaik ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah ada kurang lebih beberapa pertanyaan dari pemirsa YouTube Kompas TV Jawa Barat. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Kusnadi. Pak Ustadz, izin bertanya, menjadi umat terbaik di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz. Terima kasih Kang Miftah dan juga Kang Kusnadi yang bertanya. Pertanyaan ini mewakili netizen ya. Apa contoh termudah untuk kita pahami? Ada salah satu hadis yang menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia lain. Sebaik-baiknya manusia kalau belum bisa memberi manfaat buat manusia lain, maka dia tidak memberi madarat buat manusia lain. Contoh, manusia terbaik yang bermanfaat bagi manusia lain pada level orang yang beriman diungkapkan dalam kitab Su'abul Iman. Wujud orang beriman itu adalah imatatul adza anit thariq, membuang sampah, membuang duri, membuang kotoran di jalan, itu adalah manusia yang terbaik. Kalau semua individu mukmin tergerak hatinya membuang sampah pada tempatnya, maka menjadi orang beriman itu bukan hanya kesalehan spiritual, tapi terpancar kesalehan sosial yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian Kang Miftah diantaranya Kang. Masya Allah, Masya Allah Pak Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Sita Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita memanusiakan manusia di kehidupan sehari-hari Pak Ustadz? Itu, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bahas. Kalau memanusiakan manusia itu diawali manusia sebelum lahir ke dunia. Karena kita mengalami empat fase kehidupan. Fase yang pertama, fase yang paling enak, paling ideal itu fase di alam rahim. Karena kita betah di alam rahim, mau makan, mau minum, cukup ibu kita makan dan minum. Mau olahraga, cukup ibu kita yang olahraga. Mau ibadah, cukup kita yang ibadah. Kalau ibu hamil, ketika tahajud dia sujud, bayi pun ikut sujud. Nggak mungkin ibunya sujud, murang kalihna celentang kapal hidi orokna. Jadi ini alam yang paling indah, yang paling enak, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, ketika di alam ruhani. Tetapi tidak lama, hanya 9 bulan. Lahirlah kita ke dunia, semua bayi, Kang Miftah, nggak ada bayi yang lahir ke dunia tertawa, bahagia, pindah ke alam yang lebih indah. Semua bayi itu nangis. Ya, pelawak yang biasa membuat orang lain ketawa pun begitu lahir ke dunia pasti nangis. Kenapa nangis? Sesulit-sulitnya di alam ruhani, dia hidup penuh dengan berkecukupan. Tapi semudah-mudahnya hidup di dunia kini, bayi sadar ini kehidupannya heueuy jeung deudeuh, ada bahagia, ada derita. Maka kebahagiaan di alam ruhani ketika pindah bayi ke dunia ini nangis. Karena ini kehidupan yang berat dibandingkan di alam ruhani. Mau makan harus makan sendiri. Mau kalau minum, minum sendiri. Beraktivitas tanggung jawab pada diri sendiri. Tetapi sesulit-sulitnya hidup di dunia ini, masih ada orang yang bisa kita mintai bantuan. Untuk bekerja sama, meminta tolong. Maka kita begitu betah di dunia. Tapi kehidupan di sini nggak lama. Sekitar 62-63 tahun. Kalau lebih dari itu bonus saja. Dan itu pun sudah tidak bisa berdaya. Sehatnya juga bukan sehat walafiat, tapi sudah sehat walafiat kan. Kalau di atas 60 tahun itu. Betul. Tapi kita begitu betah karena masih ada orang yang bisa kita mintai bantuan. Tapi selepas itu pindah alam ke alam barzah sendirian. Alam berikutnya kalau ke surga penuh kenikmatan, kalau ke neraka penuh penderitaan, dan itu nggak bisa kompromi untuk selamanya. Nah karena itu cara memanusiakan manusia yang paling efektif adalah
seorang ibu sebagai madrasah pertama. Al-ummu madrasatul ula. Mulai ibu-ibu memanusiakan manusia sejak dini, sejak di dalam buayan, ketika di alam rahim. Makan yang halalan thayyiban, halal yang bergizi. Ini keperluannya dua, yang halal pembentukan mentalitas, gizi pembentukan fisik. Mungkin ketika hamil ibunya makan yang bergizi tetapi dari harta haram, naudzubillah, fisiknya sehat tetapi perilakunya jahat. Atau ketika hamil mengkonsumsi makanan yang halal tapi tidak bergizi. Tiap dinten kurupuk wajeng kurupuk. Anak tumbuh baik tapi kurang cerdas. Betul. Tiasa janten di SD juara bertahan. 3 tahun tuh naik-naik. Naudzubillah. Ini untuk memanusiakan manusia dari sejak awal dia dalam rahim, dalam buayan, lahir ke dunia tentu dididik dan diberi contoh yang baik-baik oleh ibu dan bapaknya. Pak Ustadz, tapi ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz dari Fikri Noval. Diri kita sudah memanusiakan manusia, namun ternyata manusia tidak memanusiakan kita. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Gitu, Ustadz. Ini pertanyaan yang dalam ya, maka saya agak jawab agak dalam juga. Ada filosofi kami kita, filosofi ikan hidup di laut. Semua ikan hidup di laut. Air laut itu kalau kita cobain berasa asin. Betul. Tapi ikannya tidak kebawa asin. Jadi kalau kita sudah memanusiakan manusia, manusia lain tidak memanusiakan kepada kita, maka sekarang yang kita proteksi bukan orang lain tapi diri kita. Jangan sampai kita menjadi binatang, jangan sampai kemanusiaan kita dibinatangkan orang. Sebelum kita bisa memanusiakan manusia lain, maka manusiakanlah diri kita sendiri. Maka filosofi ikan hidup di laut itu, ikannya asin tapi lautnya asin tapi ikan tidak terbawa asin. Kalau orang yang memanusiakan manusia itu tahu halal haram, ini manusia. Tapi kalau yang tidak tahu halal haram itu binatang atau hewan. Dia tidak tahu mana punyanya, mana punya orang lain. Nah, maka ketika di tengah-tengah orang yang tidak memanusiakan manusia bagi dirinya, seperti hewan, dia punya rasa memiliki yang tinggi terhadap barang orang lain sehingga diambil. Maka minimal kita kalau bisa belum merubah orang itu, kita yang tidak terbawa seperti itu. Mungkin di tengah masyarakat yang penuh dengan glamornya kemaksiatan, kita belum bisa memanusiakan manusia dengan cara menyelamatkan dari segala kemaksiatan tadi, minimal kita tidak tenggelam ke dalam kemaksiatan tadi. Ini dalil Qur'annya surah At-Tahrim, ku anfusakum, jagalah dirimu, atau wiqayatun nafs. Nanti para ulama ahli tasawuf itu menyebut dengan 3 gerakan. Yang pertama tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Yang kedua muraqabatun nafs, meningkatkan ibadah lebih intensif secara kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Bukankah di tengah realitas jahiliyah Nabi belum bisa merubah jahiliyah menjadi Islamiyah? Yang minimal tidak terbawa jahiliyah, beliau mengasingkan diri di Gor Hiro, di Gua Hiro. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini alhamdulillah masih ada pertanyaan lagi dari pemirsa kita. Ciri-ciri atau karakteristik manusia terbaik menurut Rasulullah SAW. Ya. Kita rekonstruksi ya, atau dikonklusi semua ajaran Islam itu, manusia terbaik itu punya 5M. Wah, boleh tuh. Apa aja Pak Ustadz? Boleh Pak Ustadz. M yang pertama adalah muslimin. Muslimin. Dia tunduk dan patuh hanya kepada Allah. M yang kedua mukminin, dia beriman kepada Allah. M yang ketiga muttaqin, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. M yang keempat adalah mukhlisin, orang yang ikhlas ketika mengabdikan dirinya kepada Allah. Dan M yang kelima muhsinin, orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak, lahir di dalam keyakinannya bahwa Allah senantiasa melihat kepadanya. Jadi manusia terbaik itu konsepnya menurut Islam adalah dia punya 5M. Muslimin, mukminin, muttaqin, mukhlisin, dan muhsinin. Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, ada yang kadang-kadang ikhlas di bibir, tapi itu agak berat Pak Ustadz. Yang dijalani ya Pak Ustadz. Jadi kayak kita memaafkan orang, memaafkan di bibir, tapi di dalam hati itu kayak masih ada yang nyimpen. Ya, itu betul Pak Ustadz. Itu apakah kita masih menjadi salah satu umat terbaik itu Pak Ustadz?
umat terbaik itu nanti ada yang sempurna, ada yang sangat sempurna. Yang sempurna dia membangun hablum minallah yang baik, hablum minanas yang baik. Secara kemanusiaan dia sudah memaafkan, selesailah di hadapan manusia lain. Itu juga bagus. Tapi yang paling ideal itu dalam Quran itu karakter Nabi itu fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Nah, ketika memaafkan orang lain, fa'fu anhum. Dia memaafkan orang itu di hadapannya. Balung Bang Timur caang bulan tanggal 14 Jalan Gede Sasapuan taya genek jeung malekmek dina manahna bersih hati. Nah, tetapi di belakang orang yang kita maafkan itu wastagfir lahum, memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahannya. Ini level ikhlas, dan ikhlas itu memang tidak sebatas diucapkan. Bahkan ikhlas itu susah diucapkan. Betul, Pak Ustadz. Kenapa? Karena ikhlas itu seperti garam. Sayur tidak ada garam, nggak ada rasanya, hambar. Tapi begitu dikasih garam, rasanya jadi ada. Tapi wujudnya garam tidak kelihatan lagi di sayur itu. Jadi orang ikhlas itu sudah tidak kelihatan posisinya, tapi lebih kelihatan fungsinya. Maka orang ikhlas orientasinya adalah mendahulukan fungsi dibanding posisi. Nah, itu orang-orang yang masih mengejar posisi, betul, ya mungkin ikhlas tapi secara dohiriyah ini nampaknya ya karena orientasi posisi. Nah, tapi orang-orang yang ikhlas itu sudah tidak tahu posisinya apa, yang penting fungsinya terasa oleh orang lain. Banyak Pak Kang Miftah, ada orang-orang yang punya fasilitas posisi yang mewah, betul, tapi tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain. Betul. Tapi ada rakyat yang susah, dia membantu sesama yang susah. Betul, dan betul, tidak terlihat oleh orang lain. Betul. Pak Ustadz, punten saya potong. Ini sebenarnya penjelasannya bakalan panjang, tapi berhubung waktunya kita terbatas, nanti mungkin kita di sehabis segmen ini kita ngobrol Pak di luar. Jadi kira-kira mangga Pak Ustadz untuk kesimpulan untuk hari ini menjadi umat terbaik, mangga Pak Ustadz. Pemirsa YouTube Kompas TV dimanapun berada, kita ingin menjadi umat yang terbaik. Tidak bisa menjadi umat yang terbaik sebelum kita menjadi individu yang terbaik. Karena umat itu adalah kumpulan individu. Kumpulan individu yang baik adalah modal dasar terbentuknya umat yang terbaik. Dan individu yang terbaik itu adalah individu yang memiliki 5 kualifikasi, yaitu muslimin, mukminin, muttaqin, muhsinin, dan mukhlisin, yang melakukan 4 hal utama, yaitu ukhrijat linnas, menjadi subjek dalam kehidupan. Yang ketiga, ta'muruna bil ma'ruf atau humanisasi. Yang keempat, tanhauna 'anil munkar atau liberasi. Dan keempat, tu'minuna billah, dia memegang teguh prinsip iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika kita belum bisa menjadi empirisasi Al-Qur'an, kita menjadi empirisasi ayat Al-Qur'an, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, mengikuti kebaikan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Dan terakhir kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang singkat. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.